Ya, assalamualaikum. Piye Mas Fuad kabar iki mau? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya. Atau seger iki mau tas wong ndi iki mau? Alhamdulillah pagi menikah. Jadwalnya itu pagi nyembelih tadi di Di kandang ya. di kandang. Di RPH Rumahan. LPH Rumahan ya. Terus lanjut ke sini kita ngontrol-ngontrol Heeh. depot yang depot ini ya. Heeh. Kaget lagi mau. Ya mungkin bagi dulur-dulur yang belum tahu ya. Ini Mas Fuad ini teman Juleha, sekaligus juga punya usaha AKK, pesanan sate gulai dan yang lain banyak ya. Dan keluarga makanya kita belajar dari teman-teman Juleha ini juga bagaimana nanti usaha yang Juleha itu juga bisa digunakan untuk usaha ya. Usaha yang halal karena krisis yang ternyata banyak. Kalau kita datang ke langsung itu banyak yang nggak halal ternyata. Benar. Banyak yang nggak halal. Apalagi hari ini bebas masyarakat itu kan. Ketika kita melihat istilah kemungkaran itu ya. Enggak sungkan-sungkan karo tanggane. Iya loh kadang wedhus mati digowo lho kadang. Nah, ini asal muasalnya kapan sampean mulai? Mulai ini loh, mulai usaha ini. Depot Sate Haji Amin ya. Kita berdiri itu mulainya itu sebenarnya sejak lulus kuliah. Lulus kuliah 2016 itu lulus kuliah. Sampai itu kita mulai ini ya, tapi belum buka depot sendiri ya. Kita masih mulai belajar dari kita kerja di perusahaan catering gimana mau lola. Sebenarnya memang saya itu tidak pengen terjun ke dunia catering ini, tidak pengen karena memang semua teman saya itu sudah bergerak ke situ semua. Saya hanya pengennya itu menyediakan salah satu bilangnya penyuplai barang teman-teman itu awalnya itu. Tetapi tahun 2020 corona ini membalikan kondisi semuanya ngene kita nyaman dan sebagainya bekerja di tempat orang lain. Akhirnya semuanya berpikir ulang, install kembali. Iya ya caranya urip kan zaman sekarang gitu ya. Sebenarnya Allah pun tetap ngasih rezeki itu tetap corona. Tapi bagaimana hambanya ini harus ikhtiarnya lebih kan begitu. Kalau dulunya enak saja ya kan kerja itu dapat gaji dan sebagainya. Tapi hari itu bersama PHK besar-besaran ya kan. Terus panjenengan juga merasakan saking ngene tadi usaha yang sebelumnya nyantai di musim corona itu memang benar-benar ujian. Dia buka semua orang yang awalnya rodok aras-arasan kerja harus semangat lagi. Termasuk saya. Harus semangat lagi. Nah, sebelumnya kerja apa teman? Sebelumnya itu saya memang dari kecil tuh sudah kalau dulu kan bantu di sawah. Sebagainya. Saya memang orang tua petani. Tapi saya sebenarnya kalau nggarap sawah sendiri itu tidak suka. Kalau di tempat kerja orang lain kan dapat gaji ya. Gaji kerja mulai pagi sampai siang kan dapat. Sore setelah duhur itu kan sampai biasanya selesai sekolah itu saya kerja. Dapat gaji kan senang, maksudnya yalah bisa buat sangu dan sebagainya. Dari kecil begitu. Saya terbiasa sampai kuliah sampai akhirnya selesai kuliah kan kerja di tempat orang lain juga. Oh, berarti memang mental kerja itu perlu ya dari kecil itu. Iya. Makanya Rasulullah pun ini kecil sudah diajar. Sudah mengembala kambing pamannya kan begitu. Makanya kita itu perlu ya ternyata. Ini terpenting ini. Pesan untuk teman-teman semua. Jangan sampai itu melihat anak kita tuh melihat orang tuanya capek. Kenapa? Melihat orang tuanya kerja mulai pagi, karena sebelum gua sudah berangkat kan sampai alam itu akan membuat mereka itu
ya Allah, orang tua aku ternyata kerjanya begini ya, kerja salah satu. Akhirnya enggak mau dia. Kadang dia tidak mau meneruskan bisnisnya orang tua karena melihat orang tuanya itu sampai pontang-panting kayak begitu. Yang lain saja deh. Ini pelajaran penting untuk Kasih. Berarti mulai awal corona ya. Awal corona buka depot ini Sate Haji Amin. Dulu tuh juga buka itu juga perjuangannya luar biasa. Memang corona ya. Corona banyak orang yang tidak boleh keluar rumah, betul kan? Terus banyak depot itu yang hanya boleh menerima hanya bungkus saja, bungkus terus bungkus boleh. Bahkan sampai ada di kalau di sini tuh jalan raya itu orang sudah makan diusir kan karena banyak orang kan. Buyar itu dibayar orang dan mangan dan ngalir. Itu juga banyak cerita dari teman-teman begitu. Jadi tapi alhamdulillahnya saya itu tempatnya itu juga minggir dari kota kan. Pesantren yang di pinggir atau di tengah-tengah kota kan. Ini ketika di tempat sana itu, mohon maaf ini Pak Satpol PP diobrai oleh Satpol PP. Kita itu malah ya datang meskipun ya enggak sebanyak warung-warung yang sudah legend dan sebagainya. Alhamdulillahnya asal muasal Mas Wat kok ada inisiatif terus namanya Haji Amin itu gimana kan ini sama namanya apa kok Haji Amin terus kok inisiatifnya ke sini itu loh sama kenapa? Memang prosesnya itu kita ketika nyari nama itu kan mau ngasih nama anak saya kan anak saya 2 Faris sama Fatir kalau dikasih nama satu setelah gimana kan saya juga berpikir sama istri itu setiap malam itu nanya namanya apa ya atau nama saya itu juga apa ya bisa dibilang kalau artis tuh belum tenar ya gitu belum gini aja kita punya mbah yang sudah terkenal Mbah Amin itu di luar di Kediri pun juga apa nama itu kan juga tidak asing lagi kan begitu Kediri tapi saya ngambil nama mbah saya, Haji Amin itu, ya memang satu dari berharap Amin itu kan sebuah doa. Sebuah doa artinya kita itu berusaha di sini, usaha kita, usaha sate, usaha kambing guling dan sebagainya itu agar bisa diamini. Diamini agar ya bisa berlanjut, lancar, bisa mewariskan ke anak-anak juga. Yang kedua, ketika waktu itu alhamdulillah ketika saya itu ketika masih ikut orang dulu kan senang silaturahim ya. Itu sering ke toko atau ke mbah atau siapa itu, apa jenis kamu pengen apa tak amini. Ketika kita itu silaturahim mesti kok begitu. Saya itu sebenarnya pengen punya begini, wes tak amini. Samen punya jasa yang minta, nanti saya yang amini. Ketika silaturahim kemana, begitu terus. Ini juga peluang nama ini memang buat. Lek ngarani apa? Jeneng minangka jaba. Begitu. Jeneng minangka jaba. Berarti penting. Orang tua kita kan dulu ngasih nama Fuad Hasan itu kan pengennya kan Fuad itu hati, Hasan itu kan baik. Ya, biar baik kan begitu. Begitu juga sama ketika depot ini saya kasih nama Haji Amin itu karena sudah sama. Bisa diamini oleh banyak orang juga, juga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Ini pomo dari teman-teman kan tahu nih Mas Hasan ini kan wes pomo omsetnya kan puluhan juta, terus hasilnya banyak dapat mobil tapi kan perjuangannya gimana tuh Mas? Nah aslinya kan namanya orang banyak pasti ngalami titik terendah ya dari dulu. Kalau alhamdulillahnya itu ini catatan ya, catatan buat teman-teman. Yang penting itu nomor 1 itu kita kalau melangkah itu dengan bahagia itu penting sekali. Dengan bahagia itu apa? Itu berat. Tapi kalau kita tuh melakukan dengan bahagia itu ya enggak terasa.
Soalnya waktu itu kan memang awalnya tuh corona kan PPKM 2 minggu kan begitu. Kalau kita pikir ternyata kan Allah itu bicaranya lain kan gitu. Ya Allah, gua ada kuku ora dan sebagainya. Ternyata kan Allah bicaranya lain. Ketika kita sudah berdoa, ya Allah, ini memang saya usaha ini ya sebagian besar kan ya semuanya untuk panjenengan sebagainya. Ya, tahun usaha ini ya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Terus sudah aja lah. Kita itu melakukan dengan bahagia, wes. Kadang banyak orang itu yang ada tetangganya buka lagi resah, gitu kan. Wah, wes kanu buka neh kono luwih rame ya. Tidak apa-apa. Wong Allah itu ngasih rezeki kepada kita itu. Kadang tidak disangka-sangka lah kan. Boro-boro oleh fleng. Saya juga waktu itu tidak menyangka loh. Dengan modal segitu terus Modal berapa? Dulu cerita. modalnya itu sebenarnya banyak. Ceritakan dah ya. Iya, 0 rupiah atau anu ya, modal. Kalau modal yang utama sebenarnya Kemauan ya. banyak orang yang punya uang banyak tetapi dia tidak bisa melakukan punya skill yang luar biasa. Jadi memang ketika kita itu sudah punya kemauan terus action itu yang penting. Itu poin ini. Berapa ya kalau total sebenarnya 50 lebih sih. 50 lebih ya. Kalau di total semua ya. Kalau di total tapi kan Tapi titik-titik. memang yang tercatat itu 20 sampai 30 ya. Alhamdulillah ada saudara itu yang luar biasa. Ketika kita itu waktu corona terpuruk kan secara ekonomi, secara keuangan juga sama kan. Beliau hadir. Ya, kita doakan sama-sama semoga rezekinya beliau ini yang membantu kita itu berkah semua. Amin. Berarti intinya ya hanya modal lawak tok berarti sebenarnya. Kemauan itu yang Kemauan ya. Jadi meskipun Nyon Sewu hari ini juga banyak loh teman-teman anak-anak muda itu yang tidak punya apa-apa. Dia hanya milih barang tak dol nih. Kan itu bisa kan. Terus apa lagi ya? Dia bermodalkan Facebook dan sebagainya. Motornya tetangganya kia didol telek. Motornya cekrek dengan Facebook dia dapat juga atau barang-barangnya lain banyak hari ini. Yang penting apa? Kemauan tadi. Kemauan ya. Modal utama itu kemauan. Kemauan mau dia bergerak melangkah untuk penting gitu. Ya itu itu. Ada kok menjamin uang besar dan sebagainya dia modalnya besar terus ya skillnya juga istilahnya di kelas selalu ranking 1. Ketika dia tidak mau action ya nonsense juga. Enggak kok dapat inisiatif terus memang punya resep sendiri atau memang yes bismillah berangkat atau gimana kok unik gitu loh. Oh iya. Jadi kita ngambil khas Banyuwangi itu. Memang kalau bicara bumbu sate itu sama. Ya, mungkin yang membedakan Madura itu ya. Ponorogo begitu, terus mana lagi banyak ya. Tapi kita memang dari ilmu sedikit itu terus ke Banyuwangi. Kita pulang ke Banyuwangi lihat bagaimana terus tanya-tanya sebagainya itu. Sebenarnya ada dasarnya itu sudah ada. Tapi kalau dulu kita belajar entrepreneurship itu ada ATM ya, amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Ya amati dulu bagaimana, begini, saya punya akhirnya kan tak tambahi begini jadi selesai. Alhamdulillah waktu itu saya itu ada pelanggan luar biasa di Jakarta. Di Jakarta. Dia kesini itu apalagi kami pulang ya. Kalau pulang itu mesti alhamdulillah sejak 2020 sampai ke sini tuh lebih dari 10 kali lebih ya. Dia pesan. Karena memang awalnya itu ya Mas, saya coba tester bulinya bagaimana. Dia tester buli terus saya kasihkan begitu. Loh, bulinya saya kok cocok begitu. Ini seperti terus akhirnya gitu. Mas, nanti kalau saya pulang siap ya kapan-kapan order kami guling begitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang bahkan ini tahun baru ini
Dia kan mau ngajak saudara-saudaranya di Jakarta itu pulang ke Kediri. Itu sudah siap pesan untuk kami guling, Mas. Siapkan pokoknya jangan sampai kan biasanya hari tahun baru terus momen-momen tertentu itu kan rame ya. Itu. Terus pokoknya kamu tanggal itu sudah saya booking. Ya sudah. Masa lebaran kan pulang ke Kediri juga. Akhirnya kan ngundang waktu itu open house dan sebagainya tuh pakai jasa kita. Oh, gitu. Cocok pertama, kedua, yang penting kita jaga jaga kepercayaan penting. Kadang pertama diapi-api. Berikutnya itu loh yang menjaga kepercayaan pada konsumen itu yang berapa. Saling silaturahmi juga. Gini Mas Ban, bagi saya loh ya, kira-kira pengen pesan ke Mas Fuad itu bagaimana? Kita mudah saja. Kan saya Tulungagung toh, Mas Fuad kan Kediri. Apa bisa kira-kira? Kita paling jauh itu pernah Surabaya berapa kali? Surabaya, Madiun, Ponorogo sudah pernah. Ponorogo, Magetan sudah. Ini. Tapi memang kita ada secara ada kan mau beda ya. Kan jauh juga. Malang itu juga sering Batuan. Kita memang kalau untuk spesialnya di kambing giling Haji Amin itu kan sate. Kalau sate kan ya biasa begitu ya. Tapi kalau kambing giling itu kita spesial bakar di tempat. Itu yang ini kalau anak-anak muda yang bisa difoto dan sebagainya buat istilahnya apa ya? Ya untuk status dan sebagainya kita lagi bakar kambing giling. Mereka hanya gaya-gayaan saja, tapi itu bisa itu juga yang lain juga kan. Berarti ada tambahan value ya. Itu kalau kambing giling. Kalau untuk pesen gampang sih sebenarnya. Kita kontak biasanya kan memang kalau selama ini kalau sudah kenal itu biasanya kan memang ada DP ya. Itu kan ya berapa terserah, yang penting kan itu nanti diproses masakannya apa dan sebagainya, kirimnya di mana ya sudah bisa ya ternyata mudah begitu. Kirimnya kapan kan begitu. Kalau radius dari Kediri mana aja yang mungkin terjangkau barangkali nanti bisa pesan? Selama ini yang sering itu kan Kediri, Jombang, terus Nganjuk sama Tulungagung, Blitar. Kalau yang kayak Madiun itu memang ya berapa kali kan ke sana. Ini bagus ya. Kita kalau untuk yang free ongkir dan sebagainya itu ya yang Kediri sendiri, Kabupaten dan Kota, terus Nganjuk, Jombang itu sebagian kalau sudah tanahnya kota itu beda. Tapi memang ya akadnya yang pertama itu ada tambahan begini ya, kalau mau ya selanjutnya, kalau enggak gitu aja. Oh gitu. Kalau akekah Mas, biasanya kan anak dari teman-teman itu kan dah ribet ke masalah akekah. Itu biasanya akekah gimana? Apa kambingnya milih sendiri atau gimana? Itu bisa prosesnya. Minum dulu siap. Saya nggak ngopi loh. Ngeteh. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah ngopi. Kita pagi itu kan ada kajian kalau di rumah itu. Biasanya sebuahnya kopi ya. Kalau siang jadi untuk akikah itu insya Allah bisnis yang tiada berhenti. Saya bilang begitu ya. Kenapa tidak ada nanti kan, karena memang orang itu kan melahirkan itu tidak pernah ada ininya kan. Kalau mungkin kalau bisnis yang lain bisa aja berhenti atau jeda dan sebagainya. Tapi insya Allah kalau udah akikah kan enggak. Itu kalau kita untuk akikah itu gampang, bisa milih, bisa langsung, itu semudah itu. Jadi aku mau milih kambingnya yang begini, monggo kita sudah siapkan di sana. Dengan milih yang harga berapa ada kan, kita sembelihkan sekalian, kita proses dan sebagainya, masa nanti nyampe rumah sudah matang. Kalau biasanya ya request bawa kambing sendiri juga bisa. Maksudnya saya sudah punya kambing sendiri, ini gimana Mas? Ya, enggak apa-apa. Ya, kita ambil atau
atau apa itu Disembelih sendiri. atau yang ya pemesan yang datang ke Heeh. ini kan kita sampaikan. Udah. Gitu. Nah, kalau kita komunikasi itu kan enak ya. Enak. Biasanya masakan paling sering apa biasanya Mas Wat? Kalau dari teman-teman daerah sini ya. Iya. Kalau yang sering itu memang sate gulai. Sate gulai itu untuk akikoh ya? Iya. Sate kake. Kita gulai kan gitu. Itu ya. Heeh. Tapi kok memang yang sering akan giling sama kalau perumahan biasanya nasi kotak kan. Nasi kotak. Akikoh plus nasi kotak. Nasi kotak. Kita juga ngaturnya sudah gampang. Akikoh tambah nasi kotaknya kan gitu. Banyak berapa, nasi kotaknya pesannya berapa ya gitu. Semudah gampang, yang penting komunikasi. Wong sekarang itu punya HP itu, terus tinggal foto, tinggal apa. Jadi alhamdulillah ya dari Juleha, Iya. terus ada usaha di balik Juleha, ada jaminan halal juga. Nanti rencana ini lanjut apa nanti Mas? Perkembangannya setelah ini apa nanti? Sebenarnya itu dari awal itu saya sama keluarga ya, kan ini saya penunjukan memang keluarga besar ya. Jadi saya tuh kepengen punya peternakan sendiri ya. Jadi ada peternakan, ada depot, ada bismillah punya masjid juga di situ. Rest area orang datang, pengen sholat, pengen apa di situ. Ya, saya juga kepengen sudah setiap 1 bulan sekali ada kajian dan sebagainya di masjid tuh. Insya Allah. Jadi harapan saya bisa gitu. Jadi ketika itu sisi sosialnya, sisi bisnisnya memang ketika orang datang ke sini ke depot bisa memilih kambing sendiri. Nanti kalau memang mau nyembelih sendiri juga monggo. Sudah kita sediakan semuanya, tempat, pisaunya. Ini lah jenengan bisnisnya pisau kan ini ya. Siap. Kalau pisau saya nggak apa-apa. Nah kalau beliau nanti kalau pesan-pesan kambing atau pesan mau dimasakin akikoh, gulai dan lain, ke beliau aja. Kalau resep loh sebenarnya kok enak tadi nyicipi kok enak, itu memang resep buat sendiri atau memang dari keluarga besar ada? Akhirnya ya buat sendiri resep itu. Mau belajar ya belajar. Dari belajar itu akhirnya kita bisa ini loh yang pas. Terus menyambung tadi pengennya ke depan apa ya, salah satunya memang kita juga pengen ketika orang kan memang ada orang itu yang pengen prosesnya itu di tempatnya rumahnya orang yang mau hajatan misalnya mau akikah gitu. Kita nanti pengennya itu juga datang ke rumah, membelehnya di sana, proses daging di sana, terus bakarnya di sana itu juga ada kepengenan juga ke sana juga. Dan ajib loh tadi tanya kambingnya siapa, ternyata pesanan dari acara Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf loh ini. Jadi pesanan dari khususnya untuk tamu spesial ini, pesennya ke sini. Alhamdulillah. Ya semoga dengan sampai nama Haji Amir itu jam bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin pesan-pesan Mas, pesan-pesan yang disampaikan kepada mungkin para penonton untuk memulai usaha itu gimana supaya bagaimana ketika jatuh bangun lagi, gimana pesan-pesan? Yang terpenting adalah tadi kemauan. Jadi sekarang nggak usah mikir pekerjaan deh. Kalau maksudnya pekerjaan itu ngamar kerja. Ini hari ini kalau kemarin Wakil Presiden bilang 19 juta pekerjaan, masa kamu kalau bisa hari ini nggak usah mikir itu. Tapi bagaimana kita tuh malah menciptakan peluang kerja. Peluang kerja ya, wah masya Allah. Kemauan itu kan banyak kok orang-orang yang ya akhirnya itu tadi yang saya bilang tadi awal itu pinjam barang, cekrek, beli ya. Bahasa afiliat bahasanya. Itu kan banyak. Apapun bisa hari ini. Pokoknya dia nomor satu kemauan. Jadi saya bilang tidak menjamin orang yang punya modal banyak, yang besar dan sebagainya. Tapi dia
karena tidak ada kemampuan dan tidak kemauan itu tadi, dia juga malah ngelamar kerja. Dia malah nyun sewu, banyak orang-orang yang punya uang banyak malah nyogok. Terus anakku terima dari sana, bayar segini dan sebagainya. Malah nggak barokah gimana? Kemauan itu tadi penting. Berarti ada pepatah Arab benar sekali, himmatur rijal tahdimul jibal. Nah, ini apa? Kemauan kuat seseorang itu mampu menghancurkan budaya, itu benar banget, benar. Sampai juga suaranya betul kencang. Oh ya benar ini ya, benar. Saya banyak belajar dari Mas Wal ini. Ini Allah yang menggerakkan. Jadi begitu, kemauan itu yang modalnya misalnya itu saja deh. Nanti kalau banyak kan hari ini karena orang itu luar biasa ya, dia mau ngasih modal yang besar kan itu banyak. Nggak perlu ya saya hari ini banyak orang yang kerja rumus, karena saya memang fokus ya, hari ini kita fokus ke lunasin saja. Spill sedikit ya. Lunasin saja itu komunitas yang orang-orang banyak yang terjerat hutang riba. Ada kan banyak ya, usaha besar dan sebagainya, akhirnya bangkrut sebagainya, tidak bisa nyaur dan sebagainya. Kita fokus ke sana hari ini. Banyak dari teman-teman itu yang hutangnya MM-an Mas, bukan jutaan lagi atau puluhan juta, itu tidak tahu puluhan. Akhirnya dia sadar dan sebagainya ya. Itu ada ya komunitas itu ya. Ada. Saja. Tetap dibayar. Murah utangnya. Tapi sadar. Banyak. Yang satu memang kemauan, modal nomor sekian. Gak usah nyetir modal. Nggak punya modal nggak bisa usaha. Kalau anak saya yang kecil tadi, dia bilang, ya aku tak kerja dulu ya. Gitu dia. Saya tak kerja dulu. Nah, kamu cita-citanya apa? Dia ya pengennya emang punya usaha. Kan boleh kan untuk modal dan sebagainya. Gitu sudah berpikir begitu. Masih kecil sudah berpikir. Dan anak kita diinstal ya. Kalau anak muda diinstal hal-hal yang positif begitu. Nanti ketika sudah dewasa itu dia tidak tergantung. Tergantung itu maksudnya cari kerja tempat yang lain. Alhamdulillah banyak ilmu ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Dan yang mau pesan ya di sate gulai kambing ini bisa pesan, bisa kirim juga. Katanya Mas, nanti nomor saya cantumkan seperti biasa, bisa negosiasinya di sini aja wes. Yang jelas masakannya enak, ajib ya, ajib. Dan ini dari teman Juleha asli, jaminan 100% halal. Dan penting komunitas Juleha, karena ini jaminan 100% halal, karena kita sendiri kan terjun di lapangan ya Mas Fuad ya, banyak sekali sembelian itu. Pentingnya kan di situ kita tahu dan sebagainya. Harapannya kan kita kalau umat muslim kan ketika musimnya kurban itu kan biasanya ya ke masjid, diserahkan ke masjid dan sebagainya. Harapannya kan ketika kita ngikuti Juleha ya, itu bisa nyembelih sendiri kan, ya. Dan sebagainya, meskipun nanti yang bagian yang lain itu kan tapi ketika kita itu akhirnya lebih aku sembelih sembelih itu Juleha di sini bagusnya. Jangan, nggak usah takut ini sebagainya. Kalau untuk belajar kan tadi sudah disepilkan, bisa belajar. Jadi banyak tempat sebenarnya, tidak hanya di tadi itu. Kalau untuk belajar gampang. Terus hubungi aja teman-teman Juleha, banyak di sana. Siap. Kalau mau alatnya juga banyak. Saya. Walaupun yang lain banyak, tapi ya kalau mau yang murah saya sedia. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sekali ilmunya. Semoga bermanfaat kepada teman, dapat motivasi semuanya ya. Amin.